Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Cerita 6 orang yang pernah bertemu Nabi Khidir. Nabi Khidir merupakan salah satu nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Namun keberadaannya selalu misterius. Hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu dan mendapat pelajaran dari Nabi Khidir. Seperti cerita populer tentang perjumpaannya dengan Nabi Musa. Sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir banyak versinya. Ada yang menyebutkan Nabi Khidir putra Nabi Adam alaihi salam yang diciptakan dari tulang iganya. Ada juga yang mengatakan dia cucu Nabi Harun alaihi salam. Menurut jumhur ulama, Nabi Khidir masih hidup dan tidak akan meninggal hingga kiamat tiba. Namun tak berarti Nabi Khidir kekal lantaran dia tetap meninggal dunia, sehingga tak bersambung dalam masa kehidupan dunia dan akhirat. Dikutip dari buku Ma'ariful Aulia, karya Muhammad Khalid Tabits, selain Nabi Musa berikut deretan orang-orang yang pernah bersua dengan Nabi Khidir. Yang pertama, Ali Zainul Abidin. Nabi Khidir alaihi salam selalu datang kepada Ali Zainul Abidin, cucu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Abu Hamzah Al-Samali meriwayatkan sebagaimana dilansir oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilya Al-Aulia. Dalam riwayat tersebut Abu Hamzah bercerita, Ali Zainul Abidin sempat bertemu Nabi Khidir. Ketika dia sedang bersedih, Ali merasa takut karena hidup di dunia dan entah apa yang terjadi ketika sudah di akhirat nantinya. Ali pun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria tampan berpakaian rapi dan indah. Lalu pria itu bertanya pada Ali, mengapa dia bersedih? Wahai Ali ibnu Al-Hasan, mengapa kau terlihat sedih dan tertekan? Apakah karena dunia? Ia adalah rezeki yang ada, dimakan oleh orang baik dan orang jahat. Aku menjawab, bukan karena dunia aku bersedih, karena dunia seperti yang kau takutkan. Apakah karena akhirat? Ia adalah jani yang pasti urusannya di dalamnya ditetapkan oleh Raja yang Maha Kuasa. Tanyanya lagi, bukan karena itu aku bersedih, karena akhirat seperti yang engkau sampaikan. Jawabku, saat itu Ali tajud sekali akan fitnah yang berasal dari Ibnu Al-Zubair. Kemudian pria itu menegaskan akan kuasa Allah yang selalu melindungi dan mengabulkan setiap permintaan hambanya. Tiba-tiba pria itu pergi dan menghilang. Lalu ada yang memberitahu Ali bahwa pria yang menyambanginya tadi adalah Nabi Khidir. Yang kedua, Muhrij ibn Khalaf. Muhrij ibnu Khalaf adalah seorang sastrawan. Syekh Muhrij ibnu Khalaf bertemu dengan Nabi Khidir, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak orang. Salah satunya oleh Abu Al-Tahir Al-Farisi, dengan sanad dari Al-Dasturi Al-Qatan Al-Abid. Al-Qatan menceritakan, ketika Al-Qatan sedang mencari sejumlah buku di Tunis, kemudian ia datang ke masjid. Di sana ia bertemu dengan saudara sastrawan, yaitu Muhrij ibn Khalaf. Dia pun menanyakan keberadaan seorang sastrawan tersebut. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia ada di sebuah masjid dan sedang berbicara bersama seorang pria tidak dikenal. Al-Qatan pun segera menyalakan lampu, lalu menghampiri Syekh Muhrij untuk mencari tahu siapa sebenarnya pria yang sedang bersamanya itu. Akhirnya ketika dia mendekati masjid, tiba-tiba lampu padam, lalu menyalakan lagi hingga 3 kali. Saudara sang sastrawan pun mengatakan pada Al-Qatan jika pria tadi yang bernama Muhrij sudah keluar. Qatan pun bertanya pada Muhrij, dan bila tidak memberitahunya maka dia akan menyebarkannya. Muhrij pun akhirnya mengatakan itu adalah Abu Al-Abbas Al-Qadir. Yang ketiga, Syekh Ibrahim Al-Kawas. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, sepulang dari sebuah perjalanannya, Syekh Ibrahim Al-Kawas pernah ditanya, "Apa yang engkau alami selama perjalanan?" Kemudian dia menjawab bahwasanya dia sempat terjatuh karena kehausan.
Lalu tiba-tiba datang seorang pria tampan berbaju bagus, menunggangi kuda dan memberikannya air, hingga akhirnya Syekh Ibrahim Al-Khawas tidak merasa kehausan lagi. Setelahnya pria itu menawarinya naik ke atas kuda. Tanpa disadari dia sudah ada di sebuah dataran tinggi. Pria itu bertanya, "Apa yang kau lihat?" Dia menjawab, "Kota Madinah." Pria itu meminta Syekh Ibrahim Al-Khawas untuk turun dan berkata, "Turunlah dan sampaikan salam dariku untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ucapkan olehmu, saudaramu Qadir menyampaikan salam kepadamu." Yang keempat, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga salah seorang yang pernah ditemui oleh Nabi Khidir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Ya'la dalam Tabakat Al-Hanabilah dari Abu Al-Thayyib dari Abu Al-Qasim Al-Bagawi. Dalam kisah Abu Al-Qasim Al-Bagawi menuturkan bahwa Imam Ahmad Hanbal bercerita kepada dirinya, suatu hari Abu Al-Qasim Al-Bagawi sedang mengantar seseorang yang akan berhaji hingga ke wilayah Al-Qadisiyah. Dari situlah dia memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Namun sayang, dia mempertimbangkan karena keadaannya. Saat itu dia hanya memiliki bekal 5 dirham saja. Lalu ada seorang pria menghampirinya dan berkata, "Wahai Abu Abdullah, nama besar dan niat yang lemah telah menghalangimu untuk berhaji." Lalu Abu Al-Qasim menjawab, "Iya, demikian adanya. Apakah kau ingin menemaniku?" Kata pria itu. Lalu Abu Al-Qasim menjawab, "Mau." Kemudian dia ikut bersama pria itu menjauh dari rombongan. Ketika waktu istirahat tiba, yaitu antara Isya dan sahur, mereka pun singgah di suatu tempat. Pria ini menawarinya sebuah makanan. Tentunya Abu Al-Qasim tidak menolak. Pria itu memintanya untuk bangun dan diperlihatkan makanan lezat seperti roti, sayuran, dan daging yang siap disantap. Sedangkan pria itu tidak ikut makan. Setelah beberapa lama singgah di tempat lainnya, tiba-tiba pria itu menghilang. Bu Al-Tayyib bertanya kepada Abu Al-Qasim Al-Bagawi, "Apakah engkau mengetahui pria tersebut?" Al-Bagawi menjawab, "Aku mengira ia adalah Khidir alaihi salam." Yang kelima, Bishr Al-Hafi. Ketika Bishr memasuki rumahnya, tiba-tiba di dalam ada seseorang pria bertubuh tinggi sedang sholat. Setelah dia melihatnya, lalu orang itu memberi salam dan langsung berkata, "Aku adalah Khidir." Kemudian Bishr pun berkata, "Ajarilah sesuatu yang bermanfaat untukku." Pria itu menjawab, "Ucapkanlah, aku memohon ampun kepada Allah dari setiap perjanjian yang aku langgar dan dari setiap nikmat yang aku pergunakan untuk bermaksiat kepadanya." Kemudian ada kejadian lainnya, dia meminta Nabi Khidir mendoakannya. "Semoga Allah menutupi ketaatan itu untukmu," kata Khidir. Yang keenam, Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari bercerita, "Pada sewaktu-waktu, saudaraku Syekh Ali Al-Nabtain berkumpul dengan Nabi Khidir. Syekh Ali Al-Nabtaini itu bertanya kepadanya, 'Apa yang kau katakan tentang Syekh Yahya Al-Manam?' Nabi Khidir menjawab, 'Tidak ada masalah.' Syekh Ali Nabtaini itu bertanya lagi, 'Bagaimana dengan iman?' 'Tidak ada masalah.' 'Bagaimana dengan Syekh Zakaria?' 'Tidak ada masalah, hanya saja ia berjiwa kecil.' Syekh Zakaria melanjutkan, 'Ketika Syekh Ali Al-Nabtami mengirim utusan dan menyampaikan kabar itu kepadaku, hatiku seakan sempit. Aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Nabi Khidir dengan jiwa kecil. Aku kemudian mengirim utusan untuk meminta penjelasan soal ungkapan itu. Setelah ditanyakan, Nabi Khidir menjawab, 'Jika mengutus seseorang untuk utusan sesuatu, ia selalu mengatakan, Syekh Zakaria berkata kepadamu,' artinya ia menyebut dirinya sendiri sebagai syaikh." Kisahnya pun berakhir sampai di sini.
Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.